kita berdoa. Kami rindu ya Tuhan, untuk boleh datang menyembah kepadamu dengan layak, dengan memperkenankan hatimu. Tuhan, Kau yang campur tangan menolong dan menyertai kami. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, bukan hanya kami sekedar tahu dan percaya, tapi biarlah Tuhan Kau mendorong dan menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh hidup, menghidupinya, menghidupi kebenaran-Mu ya Tuhan dalam hidupan kami. Juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, hamba mohon ya Tuhan, Kau yang berkenan mengurapi, memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita membaca dari 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-15. Bapak Ibu silakan baca di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil, sampai ayat yang ke-15. Dimulai ayat yang ke-8, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bicara tentang sikap dalam beribadah pada hari ini. Kalau kita coba lihat, mungkin Bapak Ibu pernah, mungkin waktu berlibur, waktu kemana gitu ya, mungkin pas misalnya ke luar negeri gitu ya, enggak ada GKT, cari-cari gereja, wis pokok apa adanya masuk, cereng. Kemudian ketemulah gaya ibadah yang berbeda-beda begitu ya. Saya tolong bisa dibantu. Ya. Jadi ketika kita muncul di situ, kita melihat, loh, ada gereja yang, wah tadi dikatakan ayat 8 tadi ya, menadahkan tangan. Wah, gitu ya. Ada yang mungkin justru sebaliknya, anteng gitu ya, nunduk gitu ya. Ya kita ini biasanya ya. Atau kalau bahasa lain saya katakan lebih ekspresif. Wah, ramai gitu ya. Wah, ibadahnya bisa goncang begitu ya. Saya masih ingat dulu di sekolah kami ketika ada satu pertemuan anak muda itu, hallnya diisi kira-kira 2.000 anak. Goncang dalam apa? Dia kan nyanyi mencak-mencak begitu ya, dalam satu irama. Tiba-tiba di stop. Bukan karena terlalu heboh, ya heboh maksudnya, tapi takutnya adalah gedungnya ambruk. Karena ternyata lantainya itu sudah mulai bergoyang begitu ya, jut gitu ya. Wah, stop, karena di bawah itu masih ada bangunan yang lain, jadi dia di tengah-tengah, di tingkat bawahnya itu, jadi ini mulai goyang-goyang, kalau ini ambrol semua ini, wah termasuk asrama kami nanti ya. Atau mungkin yang dikatakan lebih tenang istilahnya gitu ya. Nah tapi masalahnya adalah, seringkali dua sisi ini saling menunjuk, ibadah itu enggak begitu, baik yang tenang nunjuk yang rame nunjuk yang tenang gitu ya. Nggak begitu ibadah itu. Wah mestinya harus begini, masing-masing mengatakan aku benar. Terus, mana yang benar kalau begitu? Seringkali kalau kita pertanyaan seperti ini, terjebaknya di apa? Standar kita masing-masing. Tapi pernahkah kita bertanya kepada Tuhan atau menanyakan pada diri sendiri,
mana yang Tuhan sebenarnya mau. Seperti apa ibadah yang Tuhan mau? Kita lihat dalam teks kita hari ini ya. Kita melihat bagaimana, mungkin teks selanjutnya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana kalau kita baca di ayat yang ke-8 sampai kurang lebih yang ke-10, Paulus dengan jelas mengatakan beberapa hal. Selain menadahkan tangan, itu yang laki-laki, yang perempuan kemudian dikatakan apa? Berdandan dengan pantas, sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Apalagi itu. Tapi hendaklah dia berdandan dengan perbuatan baik. Beberapa indikasi ini muncul, dikatakan seperti itu, rasanya memang seperti itu. Jadi bisa bayangkanlah kalau saya bikin ekstrim begitu ya. Ada mungkin seorang ibu muncul di ibadah itu pakai emas, toko emas itu pindah saudara. Wah kebek ini ya, emas tok ya. Wah kalau zaman dulu mungkin berhias itu wow, itu baru satu loh. Nanti yang satu ini tidak mau kalah. Lebih heboh lagi pakai mutiara tadi dikatakan ya. Waduh pakaian yang heboh-heboh. Lama-lama apa? Ibadah jadi apa? Fashion show. Sitok muncul, satu muncul. Terus pusatnya di mana? Tadi nanti ada indikasinya ke depan yang berbeda di poin yang berikutnya nanti kita akan bicarakan. Di sini Paulus kalau kita lihat secara simpel saja mengatakan apa? Ekspresi itu penting, iya, tapi itu bukan esensi, bukan sari intinya. Dan yang lebih penting kan adalah apa? Tuhan melihat hati, katakanlah gampangnya begitu. Jadi makanya saya katakan di situ, ekspresi keluar dari esensi. Bagaimana kita memahami ibadah itu sebenarnya? Apa sih sebenarnya? Yesus sendiri mengatakan apa? Dalam Matius pasal ke-6 ketika khotbah di bukit, dia mengatakan hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa. Pada intinya dia ngomong apa? Jangan pamer. Kayak misalnya pada zaman itu yang kembali terjadi, berdoa di perempatan jalan. Kalau kita lihat ya jalan-jalan situ kan belum ada kendaraan bermotor. Jadi orang pada riwa-riwinya paling banter ya naik gerobak gitu ya, jalan kaki. Jadi ketika dia berdoa dengan baju yang wow begitu, wah. Orang langsung lihat, wow ini loh orang rohani, orang yang hebat, luar biasa. Tuhan bilang apa? Kamu sudah dapat upahnya. Dan Tuhan katakan ajarnya apa? Kamu jangan begitu loh. Selalu dikontraskan dua sisi ini. Jangan pamer di depan orang seolah-olah kamu memang punya sesuatu yang wow gitu loh. Kamu datang kepada siapa? Nah di sini sebenarnya kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, Paulus sudah mengajarkan tentang hal beribadah. Dia secara khusus perikop sebelumnya mengatakan berdoa bagi siapa dan bagaimana. Kita sudah bahas bulan lalu. Nah disitulah kemudian dia nyambung ke tema ini. Sebuah relasi yang dia tekankan. Hei lihat kamu beribadah ini kepada siapa loh. Jangan lupa kamu sedang apa. Saya kasih contoh seperti ini misalnya. Saya zaman sekarang kalau kita amati ke kota-kota, bukan hanya di Malang ya. Di beberapa kota di Indonesia, tadi bisa saya baru dengar, di mana-mana sekarang kafe, betul ya? Katakanlah kita mampir ke sebuah kafe, pesen, ya wis saya tahunya cuma cappuccino gitu dok ya, ya wis cappuccino wis, pesen, keluarnya apa? Keluarnya apa? Ya cappuccino, ya ndak heran toh, masuk artis yang lain gitu loh ya, ya cappuccino. Terus ketika saya minum saya heran, loh kok cappuccino? Tidak beres apa ini? Sing minum apa sing ngasih pesanan ini? Sing tidak beres apa? Terus ditanya, loh bapak tadi pesan apa? Cappuccino. Lah ya, itu apa? Cappuccino. Lah terus bapak harapkan apa? Jus mangga. Sing gak beres apa ini? Simpelnya apa yang saya ingin katakan? Apa yang kita isikan di situ adalah yang kita pesan bukan? Dalam hidup kita, ketika kita mengisikan sesuatu dalam hidup kita, itulah juga akan kita nikmati, yang akan kita minum. Atau kalau kesenggol tumpah, ya itu isinya, bukan? Kalau kopi ya kopi, kalau teh ya teh. Tapi masalahnya adalah, seringkali kita tidak melakukan hal seperti itu, bukan? Yakobus sendiri pernah menegur, kamu jangan begitu loh. Maksudnya apa? Dari satu mulut yang sama, kamu keluar berkat dan kutuk. Tak mungkin dia bilang persamaannya, analoginya apa yang dipakai?
sumber air, mata air asin tidak bisa keluarin air tawar dan sebaliknya. Tidak bisa dia bilang. Tapi manusia ternyata bisa. Yesus juga pernah berkata, apa yang masuk mulutmu tidak menajiskan, karena itu kan dibuang di jamban. Yang menajiskan siapa? Justru yang keluar dari mulutmu. Karena apa? Keluar dari hati yang jahat. Di sini kalau kita melihat paralel-paralel ini, sebenarnya isi hati kita ini apa sih sebenarnya? Coba mungkin saya tampilkan, ya satu lagi ya. Tolong next. Takut, hormat, tulus. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan ini. Permisi tanya, Bapak Ibu takut setan enggak? Enggak, setannya takut yuk. Takut enggak? Di sini ngomong enggak, lihat di rumah mana ya gitu ya. Tapi pertanyaan berikut saya, takut Tuhan enggak? Enggak. Loh, kok bisa? Tuhan ya teori, tapi kalau di gereja Tuhan iya takut apa-apa. Lihat di rumah, gak apa-apa. Aku mau berdosa, Tuhan itu kan nanti, lek betul aja tak ambil, enggak ya wis, saya menggiro. Begitu ya? Takut akan Tuhan? Dalam kita bertindak, dalam kita berpikir sehari-hari, Tuhan terlibat? Nanti dulu. Takut akan Tuhan? Tadi saya barusan udak-udak lagi di sini, Yakobus pasal kedua ternyata mencatat apa? Ditanya sama Yakobus, kamu percaya sama Tuhan enggak? Bahwa Tuhan itu cuma satu. Percaya. Dia bilang apa? Setan pun percaya akan hal yang sama. Dan dia apa? Gemetar. Kita. Tahu kan Tuhan? Tahu. Gemetar. Enggak. Lebih parah mana ini berarti? Setan atau kita? Lebih mengerikan loh. Kita sudah terpengaruh sedemikian rupa di dalam dosa. Tuhan itu rasanya sudah ada di dalam kehidupan kita. Memang benar-benar tidak ada. Bahkan ketika kita datang beribadah pun, siapa fokus kita sebenarnya? Apa yang kita cari dalam ibadah kita? Barusan beberapa saat yang lalu saya ditelepon, Pak permisi tanya, saya mau pergi ke ibadah penyembuhan. Jadi apa-apa, boleh Pak? Boleh. Cuma saya tanya, Anda ke sana itu mau apa? Dia sakit sih. Ya saya ingin sembuh. Oh gitu ya. Yang Anda harapkan apa? Ya sembuh. Apa mana gitu ya. Mau sakit kok. Saya cuma bilang, hati-hati ya. Jangan sampai penyembuhan itu lebih tinggi dari Tuhan. Kamu harapkan apa? Apakah Tuhan itu hanya sekedar alatmu untuk mencapai tujuanmu? Dan ini kalau kita lakukan hal semacam itu, sebenarnya apa? Tidak berbeda dengan agama tanda kutip kepercayaan paling primitif yang kita sebut animisme itu. Sama persis. Mereka hanya kelihatannya takut sama Tuhan karena apa? Punya sesuatu yang dia inginkan. Tapi dia tidak pernah hormat dalam arti kita sebenarnya sungguh-sungguh menghormati dia. Kalau kita tidak pernah takut sama Tuhan, ada hormat tidak sama Tuhan? Jangan harap kita dianggap. Jangan harap kita akan menganggap Tuhan maksudnya ya. Jangan harap. Kenapa? Tuhan aku gak respect, aku gak takut sama dia kok arti respect. Lupakan. Apalagi bilang tentang tulus. Aku takut hormat kepada Tuhan karena aku tahu siapa dia. Kita selalu mengatakan dia yang maha kudus, dia yang maha mulia, dia punya otoritas penuh. Bahkan kita diajarkan oleh Yesus dikatakan jangan takut kepada orang yang bisa bunuh cuma fisik. Tapi takutlah kepada Tuhan yang sanggup membunuh, membinasakan fisik dan jiwamu. Tapi nyatanya tadi saya katakan, kita tidak takut. Terus dalam ibadah kita mau apa? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Saya singkat THT, supaya kita bisa lebih simpel ingatnya ya. Takut, hormat, tulus. Coba kita introspeksi dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita hadir dalam ibadah minggu, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nggak mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, kelihatannya wow, nggak menyembah Tuhan, tiba-tiba minggu kita menyembah Tuhan. Dari mana? Omong kosong itu. Tapi mau coba kita pikirkan dan kita perhatikan hal ini. Sungguhkah Kristus itu kita tempatkan dalam posisi yang sebenarnya dan seharusnya, yaitu sebagai pusat hidup kita. Ini mungkin lebih jelas dalam berikutnya, slide berikutnya. Ketika kita bicara tadi tentang ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 ya, pasal ayat 11 sampai 15 sebenarnya nyambung dari dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 8 tadi bicara tentang laki-laki, cuma satu ayat. 9 sampai 15 ngomong tentang wanita. Betul ya? Panjang lebar dikatakan jangan begini, ini alasannya di bawahnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Tuhan ini mau ngomong apa sih? Atau Paulus ini sebenarnya ngomong apa? Apakah betul? Ini jadi perdebatan bahkan secara teologis. Wah, rame ini. Sampai ada gereja yang secara harafiah mengatakan melarang tidak boleh ada pendeta wanita di dalam sinodenya. Ada. Baik di Indonesia maupun di luar negeri ada. Tidak boleh karena alasan ini. Secara harafiah diambil ini. Coba kalau kita lihat ya, kita perhatikan teks kita baik-baik ya. Kita lihat Alkitab kita. Dari ayat 8, coba kita perhatikan. Supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini sudah ada indikasi. Ada situasi pada saat itu, rasanya sudah ada dua unsur ini di situ. Ini baru dua ya. Berikutnya, perempuan. Setelah jangan berdandan ini. Kemudian hendaklah dia berdandan dengan apa? Dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah ini ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran yang dengan patuh. Berdiam diri, kemudian baru dikasih alasan-alasan teologis. Disangkutkan dengan tadi yang pertama tadi kita lihat. Dengan cara berpakaian, berdandan, apa yang terjadi sebenarnya? Bisa dibayangkan ya mulai situasinya ya. Ketika orang-orang itu mulai datang dengan pakaian yang wow. Sebenarnya mulai ada dan dalam tema 1 Timotius ini temanya salah satunya adalah ajaran sesat. Sehingga ada indikasi-indikasi ini muncul sudah mulai ke permukaan, Paulus dengan tegas kemudian melarang. Hei, enggak begitu. Di sini kemudian diterangkan sebenarnya gini, kalau saya terangkan begini ya. Ketika kita dimerdekakan dalam Kristus, itu seperti kita kembali pada posisi kita diciptakan awal gitu ya, dalam arti kita ini semua setara, perempuan, laki-laki setara. Oke, tapi kemudian disitulah justru alasan kesetaraan ini menjadi alasan terjadi perselisihan ini. Dan sebenarnya isu seperti ini nih, timbul bukan hanya di Efesus, tapi ada di mana? Korintus, yang jelas sekali itu ya, perpecahannya kelihatan sekali. Muncul di situ. Paulus mengatakan, enggak begitu. Makanya dia dibilang, kalau kita lihat di teksnya, itu dia sebenarnya sedang mengatakan, hei kamu lihat, kesetaraan ini harus kita pahami melalui siapa? Kristus. Filipi pasal yang kedua, ayat 5-11, himne Kristus itu ya, dikatakan, bagaimana dia dalam kesetaraannya dengan Allah ini, Anak, Bapa, Roh Kudus, kita percaya bahwa tidak ada yang lebih rendah satu sama lain. Tidak ada. Semua sama, setara. Setara maksudnya, bukan sama pribadinya, tapi setara. Nah, dalam kesetaraan inilah dia sengaja merendahkan dirinya. Makanya ada seorang penafsir yang mengatakan, kalau kamu bicara tentang menundukkan diri, harus jelas dulu kesetaraan itu seperti apa. Bukan pangkat. Bukan. Kalau pangkat ya otomatis kamu harus tunduk. Tapi kalau menundukkan diri secara sengaja, kamu harus bicara tentang kesetaraan yang sederajat. Paulus menggunakan contoh Kristus, lihat dia. Dia bukan memberontak terhadap Bapa. Dia bukan mengikis kekuasaan Bapa. Tapi justru dia melakukan dengan kasih. Bagaimana dia rela turun ke dalam dunia ini, menebus kita, mengorbankan dirinya bagi kita. Sebenarnya tujuan utamanya apa? Memuliakan Bapa. Makanya Filipi pasal 2 ayat 11 dikatakan semua bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa enggak Kristus yang disebut? Karena dia tujuannya memang ke sana.
Tujuannya adalah memuliakan Kristus melalui pengorbanannya. Dia merendahkan dirinya. Dan di sini makanya berulang kali Paulus juga dalam surat-surat pastoral yang lain, dia mengatakan Efesus, Kolose, wanita kamu tunduk, merendahkan diri. Tujuannya, alasannya apa? Seperti jemaat kepada Kristus. Ini bolak-balik muncul. Karena selalu, kalau kita lihat ya, analogi atau contoh yang dipakai adalah kepala tubuh. Kristus, jemaat, suami, istri. Dari keseluruhan secara luas, jemaat masuk secara khusus sampai ke dalam keluarga. Secara khusus. Menggambarkan satu relasi ini. Ini penting untuk kita pahami baik-baik. Makanya Paulus mengatakan, hei lihat nih posisi ini ya. Jangan sampai kualik loh ya. Jangan sampai kualik. Jadi ada indikasi dalam jemaat di Efesus ini, by the way, Efesus ini kota yang kaya, kita tahu kota yang sangat makmur, sangat berada, tapi juga ada bahaya tendensi itu tadi, yang tidak baik ini, sayangnya terjadi. Dan ini kembali diingatkan, hati-hati loh ya, kamu jangan sampai melakukan hal yang tidak baik. Jadi makanya saya simpulkan itu, sikap kita dalam beribadah menunjukkan apa? Satu, siapa yang kita sembah. Dua, bagaimana kita berelasi dengan dia. Kita harus sadar siapa kita. Berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kalau kita tidak takut, tidak hormat, tidak tulus sama Tuhan. Loh, kita ini siapa sih? Terus kamu datang kepada, di dalam ibadah ini, terus kita mau apa sama Tuhan? Sakarepku dewi begitu? Hanya mencari aku, kesenanganku, keinginanku? Lah Tuhan ya apa? Di sini seringkali kita luput. Coba kita ekspresikan atau kita refleksikan dalam diri kita. Sebenarnya kayak gimana sih? Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya Paulus sangat menekankan. Hei lihat dalam ibadahmu, ini adalah salah satunya adalah kesaksianmu. Siapa Tuhanmu dan bagaimana kamu berelasi dengan dia. Kalau terjadi perpecahan, wah. Orang luar akan lihat apa? Siapa Tuhanmu? Apa yang kamu lakukan dengan dia? Kita bisa nangkap ya pelan-pelan hal ini. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Mari kita perhatikan akan hal ini. Ketika kita belajar, melihat, mengerti, kenapa sih kita masih tunduk? Kenapa sih kita masih merendahkan diri satu sama lain? Seperti Kristus yang sudah mengasihi kita, menyerahkan dirinya kepada kita. Coba kita pikirkan kembali. Kita ini siapa? Yang harusnya dibuang, dihancurkan, benar-benar absolutely nobody. Tapi Tuhan masih mau datang kepada kita, merangkul kita, mati bagi kita. Jangan pikir, aku ini berarti banget. Iya memang berarti, betul. Tapi jangan terlalu kita berlebihan seolah-olah Tuhan sangat perlu kita. Enggak. Saya seringkali kalau di rumah itu sering ketemu semut, kadang-kadang apa sedikit, langsung udah kerubul gitu ya. Dia apa itu? Dia apa kan? Gites gampang gitu ya. Lek angel-angel semprot, cus, tempel, plak, sudah, habis sudah. Sekejap, kita lebih parah dari semut. Kita mengira, aku hebat, aku punya ini, aku bisa ini, dan sebagainya. Gereja kan aku, siapa sih main musik? Main dewi? Nggak iso. Harus ada yang ngatur, harus ada ini, dan sebagainya. Oh iya. Ketika kita datang ke sini tadi, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita harapkan? Mau ketemu siapa? Motivasi kita apa? Bahkan tadi kita melayani datang pagi-pagi 1 jam sebelumnya udah siap latihan. Cek sound lah, opo, macem-macem. Motivasi kita apa? Seperti tadi muncul dengan perhiasan tuku emas tadi itu. Supaya dilihat orang. Hebat tuh aku ini. Canggih. Nggak no aku. Hal semacam ini sering kita dengar bukan? Tapi saya ingin kembali bertanya, sudahkah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Slide terakhir. Apakah kita sadar bahwa Kristus adalah kepala kita yang harus kita taati,
yang harus kita jaga relasi. Kita coba refleksikan dalam kehidupan kita. Selama ini kita datang kepada Tuhan beribadah, ngomongnya beribadah ya. Apa motivasi kita? Coba kita tanyakan pada diri kita. Yang berikutnya, selama ini bagaimana sikap kita dalam beribadah? Takut, hormat, tulus, mengasihi. Masih ingat tadi petunjuk hidup barunya dari mana? Petunjuk hidup baru, tadi suruh baca bareng itu, dari mana? Dari mana? Luis lali, dari mana tadi? Waduh, kan masih nyantol Pak. Nanti dimunculkan lagi ya. Ulangan pasal 10 ayat 12. Dikatakan apa tadi? Apa meneh di sini yo? Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Apa sih? Tanda kutip, apa sih? Cuma tanda kutip. Apa? Takut akan Tuhan. Dengan cara menjalankan perintahnya, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran itu dengan segenap jiwa dan hatimu. Coba kita cerna kembali, kita pikirkan kembali. Ini bukan sekali lagi bukan cuma kita kumpul ibadah di hari Minggu loh. Tapi dalam keseluruhan kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Dia? Dan selama ini kalau kita tanya lagi, aku sudah beribadah kepada Tuhan. Apa dampaknya? Orang sekitarku kalau lihat aku apa? Apakah mereka bisa melihat Kristus dalam hidupku? Atau malah sebaliknya? Bukan Kristus yang muncul. Tadi saya katakan esensi, atau kita tahu essence. Kalau kita bicara essence berarti apa? Inti atau sarinya itu ya. Inti, isinya. Ekspresi, ungkapan yang keluar. Poin yang pertama tadi ya. Apa yang keluar itu? Keluar dari hati kita. Excellency. Dari kata excellent. Apa artinya? Very good, atasnya lagi gitu ya. Babas, lebih tinggi lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Motivasi kita apa? Takut, hormat, tulus. Esensinya apa? Ekspresinya bagaimana? Apa yang terbaik yang sudah kita berikan pada Tuhan? Kita pikirkan, kita renungkan kembali hal-hal ini. Coba pikirkan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? Kita bisa duduk tenang di sini nih, kita bersyukur enggak sih kepada Tuhan? Atau kita masih ngeluh, ben minggu yami ini enak turu adem loh ini. Tidur enak ya, jam 8 suruh sini pagi-pagi repot. Sesaman itu jalannya repot, itu macet. Car Free Day, wangel itu masuk sini. Gitu ya. Pikirkan baik-baik apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Pengorbanannya, bukan cuma itu baru awalnya loh. Yang sangat mendasar, yang sangat kita perlukan, Tuhan sudah berikan hidup. Sekarang kita diminta hidup bagi Dia. Kamu sudah kasih hidup loh. Dalam dunia ini kalau saya lihat banyak perkara terjadi karena apa sih? Rebutan warisan. Masa ampun. Di hadapan Tuhan, tidak perlu rebutan. Kamu sudah dikasih warisan nih. Dijamin lagi sama Dia. Masih tidak mau datang kepada Dia. Kebuangetan. Pikirkan baik-baik. Renungkan. Dan mari kita hidupi. Ketika kita beribadah datang kepada Tuhan. Ayo. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini?
Tantangan, godaan banyak, pasti kita semua mengalami hal yang sama. Tapi mari kita fokus dan menempatkan Kristus sebagai kepala itu. Sebagai Tuhan kita yang harus kita sembah, kita muliakan. Dengan segala perjuangannya. Ingat, apa sih yang Tuhan minta dari kamu? Tanda kutip ya, nadanya, apa sih? Takut akan Tuhan. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Dia, hanya kepada Dia, dengan segenap hatimu dan jiwamu. Mari kita berdoa. Kembali pertanyaan-pertanyaan refleksi ini, coba kita doakan, kita renungkan, kita gumulkan sendiri. Betulkah motivasi kita selama ini datang kepada Tuhan? Tuhan memberikan kita kesempatan. Kalau pagi ini kembali Dia mengetuk hati kita. Motivasimu kurang benar. Koreksi. Mari kita dengan rendah hati, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengoreksi diri kita. Dia masih mengingatkan kita, berarti kita adalah anak-anaknya. Ditegur, diingatkan. Mari kita selalu mengingat bagaimana sikap kita selama ini. Apakah kita dengan rindu, dengan ucapan syukur kita datang kepada Dia? Sadarkah bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita, Sang Raja, yang punya otoritas mutlak atas hidup kita? Sungguh kita patut terus bersyukur karena Dia bisa begitu sabar dengan kita. Bersyukurlah kepada Dia. Gunakan kesempatan untuk bertobat, selalu datang kembali kepada Dia. Dan jangan pernah lupa, dampak dari kehidupan kita, kesaksian hidup kita terhadap sekitar kita, berbicara lebih besar dari perkataan kita. Engkau yang tahu isi hati kami ya Tuhan. Di hadapan manusia yang lain, kami bisa berpura-pura seolah-olah kami begitu hebat. Tapi kami harus akui, kami begitu rapuh, begitu lemah, banyak sekali cacat celah, bahkan dosa yang terselip pun kami tidak tahu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan dengan takut, hormat, tulus, sungguh mengasihi Engkau. Satu perjuangan dalam hidup kami ya Tuhan, kami masih sering sekali terjebak dalam dosa. Dengan keinginan diri kami sendiri. Tuhan Kau yang tolong kami. Itu kami selalu Tuhan boleh Kau mampukan. Sebagai satu kesatuan tubuh-Mu. Kami boleh datang melayani Engkau, beribadah kepadamu, seperti Engkau mau. Tuntun dan sertai dalam semua pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan Kau tahu jeritan hati mereka, kesulitan-kesulitan apa yang mereka hadapi. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Kau selalu bersama dengan anak-anak-Mu. Jeritan hati, tetesan air mata, Engkau yang sangat tahu. Dan kepada-Mu ya Tuhan, kami berseru dan kami percaya Tuhan Kau hadir. Kau akan menjawab, Kau akan membukakan jalan keluar sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Terima kasih. Kami serahkan semuanya kembali dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bersyukur demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.